Iya, siap. Mbak saya ini juara 3 di training dan Iya. juara 1 di kontes video Road Safety Rangers ya. Siap. Oke, jadi kemarin videonya itu yang akhirnya menang itu bercerita tentang apa? Ya itu pertama aku menjelaskan tentang aplikasi Trevoy. Ya, Di situ kan Trevoy banyak banget tuh fungsinya. ya, Aku menjelaskan kalau misalkan di Trevoy itu kita bisa tahu nih tujuan kita, pertama kita mau kemana, kemudian kan ngelewatin tol. ya. Nah, tarifnya tuh kan kita kadang suka bingung mau keluar tol ini tarifnya berapa ya. Terus Iya, kadang suka bener tuh, bener. Nah, di situ di Trevoy itu bisa Om ngecek tarif tol. Terus bisa juga yang aku paling kagumnya itu kita bisa ngeliat CCTV itu secara live. Itu Iya, salah betul. satu. Wah, ternyata keren juga aplikasi Trevoy. Kamu udah nyetir sendiri? Sudah Om. Sering lewat tol dong? Siap, sudah. Satu yang kita mesti perhatikan juga bahwa 81% kecelakaan di jalan tol itu kan karena human error Iya, ya. betul Om. Kayak human error. Dan dari data Jasa Marga, di ruas tol Jasa Marga saja 2021 itu tertangkap 14.000 kendaraan Ya. melanggar kecepatan Iya. maksimal. Nah, Iya. ini yang harus kita perhatikan karena apalagi kan kita juga tahu beberapa saat lalu ada sejumlah kecelakaan yang melibatkan kecepatan tinggi yang Iya. akhirnya sangat parah kan. Iya, Yang betul. sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kecepatannya mengikuti batas maksimal Iya, di betul. tol. Nah, di belakangnya Mas Dudin ya. Betul, Mas Fitrahiri, halo, salam kenal kawan JM. Mas Dudin ini dari Jasa Marga di bagian Saya di bagian Operation and Maintenance di bagian Traffic System, Mas Fitrahiri. Oke. Nah, masalah maintenance nih. Kalau mobil-mobil kecil kan relatif aman lah buat aspalnya jalan tol. Tapi kan mobil-mobil berat ini nih. Nah, mobil-mobil yang berat ini itu sebenarnya ada mekanisme nggak sih buat kita tahu dia tuh overload atau tidak gitu? Ya, aku terus terang seneng banget nih Mas Fitrahiri nanya ini, karena sekalian aku juga pengen ngasih tahu nih buat kawan JM dan juga buat Mas Fitrahiri bahwa kalau di Jasa Marga itu kita sudah menggunakan teknologi memasang weigh in motion. Oke. Jadi weigh in motion itu kita pasang di jalan tol. Nggak perlu berhenti, bisa Nggak ketahuan perlu berhenti, beratnya. betul. Kendaraan truk yang maupun kendaraan kecil pun juga yang melintas sensor tersebut bisa terdeteksi berapa berat kendaraannya. Nah, dari situ kita bisa ngelihat apakah berat kendaraan tersebut overload atau tidak berdasarkan jumlah berat yang diizinkan. Ya, yang penting udah bisa mendata dulu ya. Betul. Nanti masalah law enforcement kan tinggal integrasi dengan Betul. kepolisian ya. Betul sekali. Nah, di jalan tol itu juga kita sangat perlu memiliki etika. Ini sekarang saya beritahu kita melakukan konvoy. Kita melakukan konvoy yang beretika. Beretika itu apa? Satu, kita tidak menggunakan hazard. Dan kedua, walaupun ada patroli polisi di depan dan di belakang, kami tidak meminta prioritas ke pengguna jalan lain. Benar. Ini hanya sekedar pengawalan. Jadi benar-benar tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak mengambil hak pengguna jalan lain, tapi kita tetap bisa berkonvoy secara aman. Kita benar-benar bukan di jalur paling kanan, kita tidak pakai tetot suruh orang lain minggir gitu ya. Nah, etika di jalan tol itu juga menyumbang peluang keselamatan yang lebih besar, karena kadang-kadang ada kecelakaan yang disebabkan karena emosi. Betul. Emosi, tiba-tiba Betul. ada mobil lain nyusul, nggak terima, masa mobil saya sebagus ini disusul sama Iya, dia betul. gitu kan. Sumbu pendek gitu ya Mas ya. Sumbu pendek, terus belum potong-potongan. Bahkan saya pernah lihat videonya loh Mas Dudin, gara-gara rebutan masuk pintu tol sampai dua-duanya Waduh, masuk pintu itu tol dia. gitu. Masih habit itu benar Mas ya di sini ya. Iya, jadi Egonya memang masih tinggi. habit ya, kebiasaan. Iya. Jadi ada yang bilang bahwa pribadi seseorang itu bisa dilihat dari caranya dia mengemudi. Exactly. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman berkendara di jalan tol, sadarlah bahwa Anda sebenarnya sedang memperlihatkan sifat asli Anda di jalan tol. Dan kita jangan berbuat sesuatu yang konyol, yang di luar etika gitu ya. Itu kita akan bisa lebih selamat ketika kita memperhatikan etika. Kecepatan, ketika kita mau berpindah jalur kita pakai sen. Terus ketika ada orang mau memotong jalur kita, ya udah kita ngalah aja, tidak akan beda 1 detik 2 detik Iya, dibandingkan betul. yang lain ya. Biarkan orang lain memperlihatkan sifat asli mereka. Kita harus menjadi agen keselamatan di jalan tol. Kita yang harus proaktif untuk memastikan diri kita selamat dan orang lain selamat. Karena banyak sekali behavior itu yang
membuat sampai kecelakaan. Nah, terus masalah speed limit. Ya. Siap. Kenapa ada yang dibuat speed limit 100, ada yang dibuat speed limit 80 gitu? Tergantung dari apa sih menentukan speed limit itu? Jadi gini, kalau kita kan mengikuti peraturan ya, peraturan kalau dari PU itu standar pelayanan minimal. Oke. Jadi aturannya itu mengacu kalau untuk jalan perkotaan kita menentukan batas kecepatannya 80 km/jam, sedangkan untuk jalan antar kota itu kita aturannya adalah 100 km/jam maksimal. Oke. Seperti itu. Jadi memang itu juga disesuaikan dengan konstruksi jalannya ya. Misalnya Iya. kita bikin jalan untuk yang kecepatan maksimal 80 km/jam ya disesuaikan juga ya semua Iya, itu betul. ya. Nah, jadi buat teman-teman gitu ya, batas kecepatan itu penting sekali. Itu bukan hanya menyangkut urusan dengan peraturan negara, Iya. tapi juga konstruksi jalannya memang dibuat untuk kecepatan maksimal seperti itu Iya. gitu. Dan di negara lain juga rata-rata ada speed limit itu untuk dipatuhi. Nah, kembali lagi ke Elsa. Iya. Kalau Elsa ngelihat di jalan tol kita sebenarnya apa yang masih bisa dibenahi dan apa yang sudah baik? Yang masih harus dibenahi Om, jalanannya sih itu kan salah satu Maintenance-nya iya, ya. maintenance keluhannya itu bener deh. Apalagi kalau di jalan tiba-tiba aduh kena gitu kalau Iya. mobilan. Nah itu sih, Wah, peleknya bengkok gitu ya. nah, itu sih Om jalanan. Terus kalau misalkan secara keseluruhan sih menurut aku Jasa Marga udah bagus ya. Apalagi aku senang banget kalau misalkan itu tol Trans Jawa itu keren banget sih. Iya, Itu keren banget. Itu mimpi keren. banget dari Iya. zaman dulu. Aduh, kapan ya jadi loh Iya. Trans Jawa ya. Itu keren banget. Punya tol sepanjang itu Iya. menurut aku itu bagus banget, keren. Dan kalau satu yang saya sangat suka dari jalan tol secara keseluruhan ya sekarang ya, bisa mengubah habit orang untuk membayar loh. Tadinya kan kita pakai cash, Oh iya betul. tiba-tiba dipaksa harus pakai e-money. Iya, elektron, iya. Dan sekarang e-money jadi kepake di mana-mana. Betul. Nah, ini kita sekarang di ruas tol Jor 2. Betul. Ini adalah salah satu ruas tol yang tidak pernah terbayangkan tadinya ada, karena saya pikir wah jalan tol Jakarta udah oke ya, udah ada lingkar dalam, udah ada Jor 1 tuh lingkar luar, tiba-tiba ada Jor 2 lagi. Iya. Ini nembus ke bandara kan, Betul. dari bandara nanti bahkan tembusnya tuh bisa sampai ke Cibitung ya. Iya, betul. Oke. Dan ini cepat sekali pembangunannya. Iya. Dan ini sangat membantu kelancaran. Tapi bangun jalan tol tuh mahal sekali. Kayaknya sih mahal banget ya. Betul kok itu, Mas. Makanya jalan tol-tol yang baru itu relatif lebih tinggi biayanya dibandingkan yang ini ya, yang sudah lama ya. Betul, Mas. Karena yang sudah lama memperhitungkan dengan pembangunan di zaman dulu ya. Iya. Oh iya. Nah, Mas Dudin, Siap. kalau orang ada apa-apa di jalan tol, nomor berapa sih yang harus kita hubungin? Nah, jadi kalau kawan JM nih memiliki gangguan atau kendala selama di jalan tol, itu teman-teman bisa langsung menghubungi nomor call center Jasa Marga 14080. 14080. Exactly. Itu layanan selama 24 jam, Mas. Bagaimana caranya tahu di ruas tol ini kita lagi ada di ruas tol Jasa Marga? Jadi kalau sebelumnya mungkin perlu diinfokan juga nih ya, Mas ya, Iya. bahwa kalau di Indonesia ini sebenarnya operator jalan tol itu bukan hanya Jasa Marga nih. Betul. Nah, betul. Kalau untuk mengetahui mana ruas jalan tol Jasa Marga, itu kita bisa ngedownload aplikasi namanya aplikasi Travoy. Nah, aplikasi ini nih penting banget. Nah, selain ngelihat lokasi tolnya, bisa apa lagi aplikasi Travoy ini? Untuk fitur-fitur Travoy itu, yang fitur unggulannya di sini kawan JM dan juga Mas Fitairi nih bisa pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time. Oh, real time. Real time, betul. Nah, itu yang tadi Elsa katanya sering lihat CCTV itu. Iya, Om, maksudnya kayak keren gitu Buat kayak. ngawasin pacar gitu bener nggak nih lewat Waduh. sini? Itu bisa juga. Aku lagi di tol Jor 2 sayang gitu. Oke, ini aku cek dulu di. Oke, terus Nah, jadi bisa ngelihat CCTV, betul. ya bisa ngeliat kemacetan Iya, ya. exactly. Terus ada juga fitur namanya transaksi. Fitur transaksi itu kita bisa melihat histori transaksi dari uang elektronik yang kita daftarkan. Oke. Jadi mungkin di sini teman-teman atau kawan JM
yang mungkin pernah sering melintas di jalan tol Jasa Marga, mungkin ingin melihat nih histori transaksinya sebulan terakhir. Nah itu bisa dilihat. Gimana sih Mas kira-kira manfaatnya sih mobil listrik untuk di jalan tol sendiri gitu, keutamaannya? Oke, jadi yang jelas dari tadi kita jalan kan kita pakai mobil listrik nih. Betul. Iya. Tidak ada bensin sedikit pun yang terbakar kan, karena memang full elektrik, terus nggak ada bunyi mobilnya, Iya. nggak ada getaran, Serasa kayak mesinnya. nggak Iya. lagi jalan gitu ya Mas. Dan kalau misalnya ini kita masih di bawah kecepatan maksimal ya, kalau Iya. kita gas gitu ya, dia Wow. Langsung torsinya ini. juga langsung Betul. instan Iya. gitu. Betul. Nah, dan mobil listrik itu suka atau tidak suka itu akan terjadi di masa depan, dan sekarang kita udah mulai. Dan orang mungkin sekarang kalau di jalan tol, misalnya tol Trans Jawa gitu, sekarang udah ada SPKLU Iya. ya di rest area. Betul. Udah mulai banyak ya, masih harus ditingkatin. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari di dalam kota, wow. Nah, salah satu alasan kenapa orang ngebut adalah manajemen waktu Iya. itu penting. Iya. Karena kalau berangkat lebih awal, kita santai, kita nggak usah terlalu kenceng, dan kita nggak stres gitu ya. Betul, Jadi iya. coba deh berangkat lebih awal. Cara menginfluence orang itu sebenarnya nomor satu itu ya kitanya harus benar dulu gimana Iya, kita betul. mau menginfluence orang. Lu ngomong doang lu aja ngebut gitu Iya, kan. betul, ya. betul. Pasti Kita sendiri harus jadi bumerang. Lead by example. Iya. Kita nggak sadar bahwa kita itu jalan 100 km per jam bawa benda yang beratnya lebih dari 1000 kg. Iya. Nah itu banyak orang nggak aware bahwa benda seberat 1000 kg lebih ini kita bawa dengan kecepatan 100 km per jam yang membutuhkan konsentrasi penuh. Ya kita anggap aja lah kayak kita pilot mau nyetir pesawat ya benar-benar harus konsentrasi penuh. Padahal pesawat itu sudah dilengkapi dengan sejumlah fitur di pesawatnya yang memastikan tuh aman. Mobil itu lebih tidak aman dibandingkan pesawat, Iya. jadi harusnya kita lebih Oke. konsentrasi.